Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 19 September 2025. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kemurahan kasih dan kekuatan cinta-Mu yang senantiasa hadir. Memberkati, menolong, dan terlebih kuasa-Mu bekerja atas seluruh pengharapan kami. Keselamatan-Mu lah yang senantiasa memampukan kami untuk bersemangat dan merayakan kehidupan dengan syukur. Maka kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus yang hendak kami renungkan bersama adalah cinta dan pengharapan yang senantiasa Kau taruhkan dalam kehidupan kami. Supaya pula kehidupan kami kini dan ke depan, kami menjadi percaya bahwa Engkau bersama-sama dan tidak meninggalkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran-Mu, dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ke-9 dengan judul perikop Tuhan meninggikan orang rendah. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 9. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Jumat 19 September 2025 adalah meninggikan orang rendah. Saya punya pengalaman ketika kuliah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Ketika kami mengumpulkan tugas, kemudian salah satu teman saya membaca tulisan saya dan membandingkan tulisannya. Terus kemudian teman lain juga membaca. Agak mengagetkan ketika dua teman ini berkomentar tentang tulisan saya. Wah, tulisanmu ora cetha. Tulisan saya istilahnya tidak bisa dibaca dengan baik, bukan soal pakai tulisan tangan, waktu itu pakai ketikan komputer. Tetapi dua teman saya tidak tahu maksud apa yang saya sampaikan. Tidak mengena dari pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Atau pada sisi yang lain mungkin dianggap tidak punya kualitas, tidak cetha tadi. Perasaan saya pertama terpukul. Waduh, asem ini. Wis kesel-kesel gawe paper. Maaf saya rada bisu sedikit. Sudah bikin paper yang banyak, tetapi ternyata ditanggapi teman saya seperti tidak punya nilai, tidak berarti, tidak jelas, tidak cetha tadi. Tetapi apapun itu, sekalipun saya
rada makdek, ya tugas itu tetap saya kumpulkan. Teman saya memberikan uraian, harusnya begini, begini, dan begitu. Yang terjadi kemudian adalah, betul itu membekas dalam diri saya, tetapi kemudian saya menguji diri saya. Oh iya, ya pantas benar bahwa dua teman saya berkomentar demikian. Karena kan fase saya masuk kuliah itu kan berjarak 4 tahun setelah saya lulus SMA. Kalau mereka dua orang ini sebelumnya kuliah dan kemudian setelah selesai melanjutkan lagi di Fakultas Teologi Duta Wacana. Kalau saya dari SMA bukan lulusan langsung, bekerja dulu, banting tulang, kena matahari, kehujanan dan sebagainya, ya jadi apa saja, yang penting bertahan hidup. Nah tiba-tiba kuliah, pegang pulpen saja bergetar, menyampaikan apa yang disampaikan, mendengar apa yang disampaikan dosen, ya tidak gampang, bablas anginnya. Membaca sekalipun sudah telaten tetapi tidak tahu maksudnya. Maka saya, oh iya, pantaslah kemudian teman saya tidak bisa menangkap dengan baik maksud dari tulisan saya. Saya terima. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya tidak berhenti. Ketika teman saya lagi bermain atau belajar, saya pilih tidur. Tapi ketika teman saya pada tidur semuanya, gantian saya belajar. Belajar sampai jam 2, jam 3. Pokoknya kerja keras, kerja keras, kerja keras. Saya pernah menyampaikan di renungan ini, sampai saya tempelkan tulisan di meja belajar saya. Saya tidak punya uang, tetapi saya punya iman. Nah, iman itulah yang kemudian saya hidupkan. Saya harus belajar, belajar, dan belajar. Apapun itu. Sekalipun tidak gampang. Dari situasi, kondisi yang sebelumnya biasa bergulat dengan matahari, keluar keringat, tiba-tiba membaca, membuat tugas, dan sebagainya. Maka pilihan saya adalah hidup di perpustakaan. Artinya, semua buku saya baca, saya berusaha baca, coba mengerti, dan belajar, dan belajar. Dan apa hasilnya? Maaf, saya tidak sedang sombong. Ada yang saya ingat, mata kuliah yang paling susah bagi kami. Kebetulan dosennya wangker, dianggap killer. Killer karena cara mengajarnya juga keras. Yang kedua, nilainya dianggap susah. Tapi saya mengabaikan itu. Pokoknya saya harus belajar. Dan apa yang terjadi? Ketika hasil ujian diberikan kepada para mahasiswa, semua diundang satu persatu sama guru ini, sama dosen ini. Ketika kami mengerjakan, selesai ujian, beberapa hari kemudian hasil ujian diberikan. Satu persatu dipanggil. Saya tunggu, nama saya nggak dipanggil-panggil, saya udah, ya sudahlah. Mungkin nilai saya jelek. Yang pertama itu diundang, mungkin nilainya mereka yang paling baik sampai yang paling belakang. Saya hanya diam saja. Dan betul, yang kaku, yang putri, Bapak Ibu dan saudara anak-anak, saya dipanggil yang paling terakhir. Sudah lemes, ya sudahlah. Nilai saya paling rendah pikiran saya. Dan apa yang terjadi? Ketika saya, ya sudahlah, dengan santai udah, ya udah, maklum. Saya mengatakan maklumlah wong dari tadi. Saya mengatakan saya bukan dari langsung kuliah, tetapi harus bekerja sehingga yang dipikirkan ya soal semen lah, soal lap lah, sapu lah yang saya pahami. Dan apa yang terjadi? Saya buka, loh, ternyata nilai saya, loh kok nilai saya baik ya? Kemudian sang dosen ini mengatakan, yang terakhir inilah yang nilainya terbaik. Wah, langsung saya berbahagia dan bersyukur. Hebohlah di kelas. Semua teman bertanya bagaimana cara saya belajar kok bisa nilainya paling baik. Dari saya yang direndahkan, Gunawan ki udah apa-apa. Ya saya memang bukan apa-apa, tapi ketika, ya, saya ingat. Saya tidak punya uang, tapi saya punya iman. Iman itulah yang memampukan saya
percaya bahwa Tuhan memampukan, percaya bahwa Tuhan hadir, percaya bahwa Tuhan menolong. Jika kita mau bersungguh-sungguh, tidak hanya diam dan tanda kutip merasa diri minder, ya aku anak bukan apa-apa dalam latar belakang ini dan itu. Kalau saya hanya menghakimi dan menikmati kesedihan, anggapan orang, mungkin termasuk bulian orang atau teman, mungkin saya tidak punya nilai yang tinggi itu. Maka inilah yang kemudian menjadi penyemangat saya, bahwa saya bisa kalau saya berusaha dan minta terus kepada Tuhan. Dan itu terulang. Kembali pada Perjanjian Lama, dan teologi Perjanjian Lama, kebetulan dosennya berbeda dan juga hampir sama. Karena dua dosen ini lulusan sama-sama dari luar negeri. Nilainya juga susah. Tidak gampang untuk mendapat nilai yang baik. Waktu itu saya ingat sekali tugasnya menafsir. Pilih teks Perjanjian Lama. Saya memilih dengan judul Berkat atas Ishak dan Ismail. Saya tafsir itu, dan ketika dikumpulkan, saya mencari nilai saya, kok nggak ada. Waktu itu dosen kan menaruh di tempat yang biasa, jadi berbeda. Kalau dosen pertama menyerahkan langsung, yang ini menyerahkan pada kotak yang bisa disediakan di depan kantor. Saya cari, punya saya hilang. Saya sudah deg-degan, waduh nilai berapa ini saya. Teman-teman sudah dapat hasil dan sebagainya. Ternyata, kertas ujian saya itu dibawa oleh angkatan atas. Karena kemudian saya cari, ternyata dia mengatakan, Mas Gun, hasil ujianmu tak bawa ya? Loh, wong aku sendiri nggak tahu nilaiku berapa. Kemudian dia tunjukkan. Puji Tuhan, nilai saya terbaik ternyata. Kakak kelas ini mengatakan, aku sudah ngulang berapa kali, tapi belum pernah lolos. Sampai dengan sekarang kertas ujian itu belum dikembalikan kepada saya. Saya tidak sedang memamerkan nilai saya. Tapi jika kita konsisten, terus-menerus dan percaya bahwa Tuhan menolong, maka segala sesuatunya bisa terjadi. Yang diubahkan, Tuhan mengubahkan kita, dan kita juga mau mengubahkan diri dengan berusaha dan bersemangat. Mohon maaf jika kemudian dua hal ini saya sampaikan seperti saya sedang mengatakan bahwa saya terbaik. Oh tidak. Semua ada proses. Teks yang kita renungkan menjadi menarik jika kita membaca. Di ayat yang ke-6. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Tuhan merendahkan hatinya untuk hadir di dalam kehidupan kita. Ke langit dan ke bumi berarti ia hadir di dalam kehidupan kita senantiasa. Maka seperti di ayat yang ke-7, menegakkan dan mengangkat. Menegakkan siapa? Orang yang hina, mengangkat orang yang miskin. Dari lumpur, juga dari debu. Tidak gampang. Tetapi kan ini menjadi janji berkat pada kita semuanya. Sehingga pesan yang pertama bagi kita semuanya. Yang pertama, apapun dan siapapun kita hidup bukan karena omongan orang lain. Seringkali kita menikmati omongan orang lain, dirasani kita terluka, balik kita mengancam, mungkin juga menyumpahi dan lain sebagainya. Mungkin kita terganggu dengan omongan orang lain. Oh, Gunawan begitu, Gunawan begitu, Gunawan begitu. Sehingga kita mungkin yang ada terluka dan menghakimi diri, menikmati, oh ya benar, memang aku ini begitu dan beginu. Coba kalau saya menikmati perkataan teman saya. Tulisanmu jelek, ora dong, ora cetho dan sebagainya. Jika kemudian saya hanya berhenti demikian, tidak mengupayakan dengan keras, maka ya hasilnya ya ora cetho. Gitu. Tapi karena saya berjuang dan percaya bahwa Tuhan hadir, maka Tuhan yang menegakkan dan Tuhan yang mengangkat, yang memampukan saya. Demikian juga kita semuanya. Jangan pernah kemudian minder, jangan pernah berputus asa.
Jangan terlalu seringlah mendengar omongan orang lain yang seringkali justru menekan hati kita dan membuat kita terluka. Tapi pandanglah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah merendahkan dirinya. Maka Dia yang menjemput dari setiap ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan diri kita, keminderan. Oleh karena mungkin pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup, keluarga, dan lain sebagainya. Sudahlah, selesai. Berusahalah dengan maksimal, dengan percaya bahwa Tuhan memampukan kita. Tuhan tidak akan pernah merendahkan kita. Kalau Tuhan merendahkan kita, sama saja Tuhan merendahkan dirinya. Artinya, bukankah Tuhan yang mencipta kita? Percayalah, dengan belas kasih dan pertolongannya, Tuhan menegakkan dan mengangkat kita. Pesan yang kedua, kita perhatikan di ayat ke-8 dan ke-9. Untuk mendudukkan Dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, yang mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita, haleluya. Maka ini yang harus kita percayai. Dari setiap upaya, kerja keras, pengharapan, dan hal apapun yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, tentu di dalam kuasa Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Maka hasil tidak pernah mengkhianati proses yang kita jalani. Artinya apa? Semua akan berbuah oleh karena berkat Tuhan. Asal kita menjalani proses kehidupan yang kita jalani. Orang dihormati bukan karena memiliki kekayaan yang hebat, bukan karena pendidikannya tinggi sekali menyentuh langit, atau kemudian dia punya kuasa yang luar biasa. Tidak demikian. Setiap orang yang berhasil adalah ketika orang tersebut atau kita menjalani proses kehidupan ini dengan percaya. Itu adalah sebuah keberhasilan kita. Karena apa? Dalam proses yang kita jalani, banyak hal yang menjadi tantangan, banyak hal yang menjadi godaan. Tetapi ketika kita sampai dan menyelesaikan proses itu, kita menerima hasilnya, apapun itu adalah kebahagiaan. Itulah kesukacitaan. Itulah berkat yang kita terima. Maka percayalah, dalam setiap proses yang kita jalani, Tuhan hadir untuk tidak merendahkan kita, tapi menegakkan kita dengan kasih, kemurahan, dan kuasa-Nya. Maka jangan pernah merasa terlambat. Jangan menghentikan diri untuk terus melanjutkan kehidupan dengan semangat. Jangan pernah terus menghakimi diri dengan menikmati kesedihan, kegagalan, menikmati hal-hal dari bulian orang lain. Keluarlah. Karena Tuhan kita yang hidup, maka Tuhan yang menghidupkan kita. Dan berkat dan pernyataannya kekal atas kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat, kasih, dan kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Kami menjadi percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka biar ini menjadi pengharapan kuat kami bahwa Engkau yang hadir itulah yang memampukan kami untuk bertahan, melanjutkan kehidupan dan optimis. Sehingga apapun yang terjadi atas kami, Tuhan, kiranya kami terus merayakan kehidupan ini dengan semangat. Bukan kata orang, tapi biarlah kata-Mu Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang menegakkan, Engkau yang meninggikan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu dan kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Berkat kasih-Mu itu yang juga kami pinta senantiasa Tuhan, secara khusus untuk kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistanto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, anak Nasya Alana. Hanya kasih kemurahan-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan, pemulihan, dan kasih setiamu yang menyelamatkan hamba-Mu ini. Termasuk dalam kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Ginbet, kami percaya
Engkau juga hadir ya Tuhan memberkati kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maritin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bari Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah ya Tuhan setiap kehidupan hamba-hamba ini, hanya kekuatan cinta dan kasih-Mu yang hadir memberkati mereka. Demikian juga memberkati setiap kehidupan keluarga yang mendampingi. Kasih setia berkat-Mu memberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap kehidupan kami masing-masing. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, dalam hal apapun yang kami lakukan. Kasih setia-Mu Tuhan yang menyegarkan, yang memberikan kami semangat, yang memberikan kami pengharapan. Tolonglah kami dalam segala hal yang kami mohonkan dan rindukan kepada-Mu Tuhan. Kami yakin jawaban yang dari-Mu Kau nyatakan senantiasa melalui pemeliharaan dan mujizat-Mu. Kami percaya Engkau yang membuat keluarga kami menjadi utuh kembali. Engkau yang membuat ekonomi keluarga kami menjadi pulih juga Tuhan. Demikian juga atas setiap kehidupan kami yang rindu akan kehadiran pasangan hidup, kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga kami. Tolonglah kami Tuhan, sempurnalah kasih-Mu yang menjawab dan memberkati. Demikian juga Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami dalam pekerjaan, pendidikan, dalam keluarga mereka masing-masing. Baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, berkatilah setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya juga Engkau memberkati kehidupan gereja Kristen Jawa Sari Mulyo, dan Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percaya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ini hanya dalam nama dan kuasa-Mu, karena Engkau lah sang sumber kehidupan dan keselamatan. Di dalam-Mu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.